Hidangan tradisional ini namanya sego gobyos, fams. Kalian bisa mendapatkannya di salah satu warung di Jalan Hasanuddin, Panggung Kidul, Semarang Utara. Kedai ini nggak pernah sepi pembeli loh. Dalam seporsi sego gobyos, kalian bisa pilih lauk sesuai selera, fams. Ada ikan mangut, opor ayam, daging babat iso, sambal godeng, koyor, dan masih banyak lagi. Dijamin kalian suka deh. Nasi gobyos disajikan dengan tempe orek, urap, dan soun goreng. Harganya dibanderol Rp8.000 aja, fams. Untuk tambahan lauk seperti garang asem, harganya Rp30.000 per bungkus. Kalau menu yang paling disukai di sini ada sego gobyos koyor alias kikil, fams. Kalau mau mencicipinya sebaiknya datang lebih awal ya, karena cepat ludes dibeli pelanggan. Untuk harganya cuma Rp18.000 aja, fams. Semua variasi menu di sini harganya masih terjangkau ya. Untuk menu pedas andalannya ada mangut ikan pe dan manyung. Ikan pe ini bahan bakunya dari jenis ikan pari yang sudah kering dengan cara diasapkan. Sedangkan ikan manyung masuk dalam jenis ikan berkumis dan masih kerabat dengan lele, tapi ukurannya cenderung lebih besar. Warung yang sudah ada sejak 4 tahun lalu ini menjadi buah bibir di kalangan food hunter, fams. Usut punya usut, kuliner ini berasal dari Pacitan yang diperkenalkan hingga ke Semarang. Rata-rata hidangan di warung ini memiliki cita rasa pedas. Karena alasan inilah, nama kedai ini dinamakan sego gobyos, yang berarti nasi pedas. Rasa sego gobyos yang pedas ini bisa bikin mata melek. Saat menyantap hidangan di sini, dijamin bisa bikin gobyos alias berkeringat. Selamat mencoba ya! Menu yang satu ini tak kalah istimewa. Entok sereh bumbu hijau namanya. Sebenarnya hidangan ini berasal dari daerah Grabak, Kota Magelang. Tapi kalian bisa menjumpainya di salah satu hotel di Kota Semarang. Hidangan ini berbahan dasar daging entok dengan bumbu yang kaya rempah. Warna hijau berasal dari cabai, bisa mengundang selera. Sekali coba, pasti mau nambah. Enaknya sih menu ini disantap dengan nasi goreng sereh. Sekali coba jadi ingin terus nambah. Daging entok ini nggak amis loh, fams. Manfaatnya juga banyak. Daging entok kaya protein. Kandungan zat besi di dalamnya bisa mencegah anemia. Sedangkan lemak yang cukup tinggi juga baik untuk menambah energi. Sebaiknya sih jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi daging bebek ya. Soalnya kandungan purin pada entok cukup tinggi tuh. Bisa-bisa asam urat jadi melambung tuh. Hihihi. Bumbu rempah berlimpah yang dipakai ini untuk meningkatkan cita rasa dan aroma yang kuat. Kalau serai dan jahe dipercaya bisa menetralisir bau amis daging entok. Ada juga cabai hijau yang bisa mempercantik tampilannya. Lanjut, bumbu dihaluskan ya. Kali ini serai juga ikut digerus supaya rasa masakan makin sedap. Siapkan deh daging entok yang berukuran sedang, fams. Beratnya kira-kira sekitar 1,5 kg per ekor. Sebaiknya usia entok yang dimasak masih muda dengan usia di bawah 5 bulan. Sekilas, entok ini emang mirip dengan bebek. Padahal secara fisik berbeda loh, fams. Entok tubuhnya lebih pendek dan agak bulat. Soal rasa, entok juga lebih enak dan gurih dibandingkan daging bebek. Nah, bumbu tinggal ditumis sampai layu, disusul bumbu serai yang bisa menciptakan aroma harum. Kalau sudah matang, masukkan entok. Tumis sebentar hingga bumbu meresap. Baru deh tambahkan air. Lalu masak hingga daging setengah matang dan tekstur kuahnya mengental. Baru deh tambahkan sisa ulekan serai dan irisan jahe dan daun salam. Proses masak kayak gini, fams, katanya sih bisa meningkatkan rasa dan tekstur daging yang empuk. Jangan lupa tambahkan seasoning atau bumbu, fams. Masak hingga bumbu meresap menggunakan api kecil. Kira-kira proses masak ini bisa mencapai 3 jam. Wih, lama banget ya. Proses masak yang lama nggak akan mengkhianati rasa, fams. Dijamin rasa daging entok enak dan lembut di lidah. Kalau sudah begini, entok serai hijau siap untuk disajikan.
Kenalin fams, ini namanya balungan pedas. Hidangan khas dari kota Magelang, Jawa Tengah. Menu pedas yang cadas begini bisa jadi senjata ampuh untuk meningkatkan nafsu makan loh. Dijamin bikin ngegas. Lihat nih, kuah kuning balungan pedas ini. Apalagi daging dan tulangnya yang mudah terlepas. Beh, nafsu makan bergelora. Lidah gak bisa berhenti bergoyang. Makin nikmat lagi balungan pedas diberi tambahan tomat. Beh, seger. Balungan pedas ini fams dibuat dengan bumbu rempah berlimpah. Tujuannya untuk menghilangkan bau perengus daging kambing. Oh iya, potongan balungan alias tulang kambing yang dipilih juga nggak boleh sembarangan. Sebaiknya sih pilih daging kambing yang masih berusia 7 bulan, supaya tekstur dagingnya lebih empuk dan manis. Lanjut, rebus daging kambing sekitar 1 jam supaya matang. Tapi semakin lama proses perebusan, maka tekstur daging yang dihasilkan bisa lebih empuk loh. Oh iya, daging yang tadinya merah berubah warna menjadi gelap saat direbus, disebabkan kandungan protein mioglobin di dalamnya yang rusak tuh. Semua bumbu juga harus dihaluskan, supaya kandungan atsirinya mudah keluar. Jangan lupa tambahkan bawang supaya rasa masakan makin sedap dan gurih. Kalau mau pedasnya maksimal, bisa pakai cabai rawit merah. Oh iya, kandungan kapsaisin dalam cabai rawit merah lebih tinggi dari jenis cabai lainnya loh. Makanya pedasnya nendang di lidah. Setelah halus, bumbu ditumis dulu fams. Setelah harum, beri daun salam, daun jeruk, dan sereh. Aduk sampai bumbu layu dan berubah warna ya. Oh iya, bumbu yang ditumis bisa memberikan aroma lebih kuat daripada mentah loh. Kalau sudah matang, masukkan bumbu ke dalam rebusan daging. Jangan lupa kasih garam dan penyedap rasa. Disusul kecap manis dan masak sampai bumbu meresap ke dalam daging. Sekilas, balungan pedas ini mirip dengan tengkleng dari Solo. Bedanya, balungan memiliki cita rasa yang lebih pedas. Tapi level pedasnya bisa menyesuaikan dengan selera kok. Setelah mendidih, balungan pedas siap dihidangkan. Mantap! Kalau mau coba, datang aja ke kedai Mas Dro Coffee di Kota Semarang. Dijamin nagih rasanya. Masih hidangan gurih dan pedas fams. Kita nikmati gongso usus ayam. Selain rasanya yang enak, usus ayam juga murah dan mudah didapat. Cita rasa gongso ini pedas dan agak manis fams. Gongso sebenarnya nama hidangan yang dimasak dengan cara ditumis dalam waktu yang agak lama. Awalnya sih menu ini hanya dibuat dari babat atau bagian perut sapi, kerbau, atau kambing. Lama-lama hampir semua bagian dari protein hewan ini bisa dibuat masakan gongso. Misalnya usus ayam ini nih. Oh iya, usus ayam mengandung protein hewani, tapi batasi menyantapnya ya, karena usus ayam termasuk dalam jenis jeroan alias isian perut yang bisa meningkatkan kolesterol. Biar makin enak, makan gongso usus ditemani bakwan jagung manis fams. Menu yang identik dengan rasa pedas ini juga dimasak dengan aneka bumbu rempah. Jadi rasanya bisa lebih gurih. Ada juga daun salam, daun serai, dan daun jeruk yang dipercaya bisa menghilangkan amis usus ayam. Siapkan air untuk merebus usus ayam dengan bumbu halus fams. Kalau air sudah mendidih, masukkan usus ayam yang sudah bersih. Rebus hingga usus berubah warna menjadi kecoklatan. Biasanya sih cukup 10 hingga 15 menit saja. Jangan lupa masukkan bumbu-bumbu tadi fams. Nah, ketiga bahan inilah yang bisa memberikan rasa dan aroma khas masakan, sekaligus menghilangkan bau amis usus. Sekarang, haluskan bawang putih, kemiri, dan cabai. Kalian bisa loh memilih level kepedasannya. Kalau mau pedas maksimal, gunakan cabai rawit saja. Ulek sampai semua bahan halus ya. Katanya sih bumbu yang diulek bisa memberikan kenikmatan yang lebih baik dibandingkan dihaluskan dengan cara di blender fams.
Setelah usus berubah kecoklatan, tandanya matang dan siap diangkat. For your info nih, masyarakat Indonesia sebenarnya sudah familiar dengan jeroan atau isi perut protein hewani ini. Katanya sih, leluhur kita dulu terpaksa mengkonsumsi jeroan karena harga daging yang mahal. Sehingga daging hanya bisa disantap oleh masyarakat kelas atas saja. Rasanya yang enak membuat jeroan terus dikonsumsi sebagai lauk pauk sampai sekarang. Tinggal menggongso usus aja nih. Tumis irisan bawang merah dan cabai. Setelah layu dan harum, masukkan bumbu halus. Setelah bumbu agak kering, masukkan usus ayam. Jangan lupa tambahkan garam dan penyedap rasa biar makin mantap rasanya. Fams, proses gongso atau menumis biasanya identik dengan memasak sayuran karena prosesnya simpel. Berbeda dengan menggongso usus ayam ini yang agak lama untuk menghasilkan makanan yang lebih enak. Ciri khas menu masak gongso ada tambahan kecap untuk memberikan sedikit rasa manis pada masakan. Kalau sudah kering dan bumbu meresap, angkat dan sajikan aja deh. Gongso usus ayam pedas siap untuk disajikan. Wah, boneka karakternya lucu dan imut-imut banget ya. Buat kalian penggemar Korea pasti udah pada tahu dong. Iya, ini miniatur boneka grup band BTS. Uniknya, boneka karakter ini bisa dibawa kemanapun karena berbentuk gantungan kunci. Selain karakter BTS, masih ada karakter anime, tokoh kartun, ikon kota, bahkan tematik seperti ini. Semua dibuat dengan detail dan warna yang menarik loh. Kalian pasti langsung jatuh hati. Semua hasil karya di sini murni buatan tangan alias handmade. Ini dia Mbak Joyce pengrajin dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Eits, bukan dibuat dari clay yang sudah terkenal sebelumnya. Kerajinan karakter ini justru dibuat dari tepung. Jenis tepung jagung digunakan karena bisa menghasilkan kualitas yang baik. Jangan lupa tepung dicampur dengan lem putih atau lem kertas. Kalau sudah diaduk rata, tekstur adonan ini jadi menyerupai lilin mainan yang mudah dibentuk. Tapi ada juga tambahan bahan kimia supaya adonan kalis dan menggumpal. Sebelum dibentuk, adonan harus dimasukkan ke dalam plastik untuk menjaga kelembaban dan kekenyalannya. Kalau dibiarkan terbuka, adonan jadi cepat kering dan keras. Adonan diambil sedikit demi sedikit dan diberi warna. Pewarna yang dipakai beraneka ragam tuh, mulai dari pewarna makanan, tekstil, atau cat akrilik. Pemilihan dan pencampuran warna butuh keahlian, fams. Buat kamu yang baru belajar, bisa jadi hasilnya berantakan di tangan dan warna tidak tercampur rata. Hihihi. Adonan basic atau yang sudah diberi warna harus segera dimasukkan ke dalam plastik kecil ya, supaya adonan tidak mudah keras dan bisa dipakai kembali kapanpun diinginkan. Saatnya membentuk. Tangan harus sering-sering dilapisi baby oil agar adonan tidak lengket dan mudah dibentuk. Oh iya, Mbak Joy sudah belajar membuat kerajinan ini sejak tahun 2008 yang lalu. Dia sudah bisa membuat model yang sederhana sampai yang rumit. Dalam proses pembentukan karakter, susah-susah gampang, fams. Selain butuh imajinasi, butuh waktu dan pengalaman supaya hasilnya bisa makin paripurna. Kalau sudah jadi, keringkan deh. Proses pengeringan nggak dilakukan dengan cara dipanaskan di bawah sinar matahari, tapi cukup dianginkan saja. Kalau sudah kering, tinggal berikan ornamen dengan spidol. Ada mata, mulut, atau bagian lain yang ingin ditegaskan.
Jangan lupa buat rambutnya. Pasang di bagian depan, sisi samping, dan belakang. Tara, sudah jadi deh kerajinan ini. Kerajinan ini cocok banget buat koleksi atau oleh-oleh buat yang terkasih. Kalau mau coba bikin, kalian juga bisa ikut belajar membuatnya di workshop kok. Ayo Pems, kita liburan ke salah satu objek wisata yang sedang viral. Tempatnya emang agak tersembunyi sih, butuh waktu 1 jam perjalanan dari kota Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya berada di kaki Gunung Sumbing, Magelang, Jawa Tengah. Destinasi wisata ini dikenal dengan sebutan Nepal Van Java. Tapi ingat ya, kalian harus menjaga protokol kesehatan, seperti cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Pems, tiket masuk ke sini terbilang murah loh. Cuma Rp8.000 per orang. Oh iya, Nepal Van Java ini sebenarnya permukiman warga. Lokasi ini menjadi viral di media sosial karena pemandangannya ciamik, berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Waktu paling tepat menikmati suasana Nepal Van Java saat pagi hari. Kalau lagi cerah, kalian bisa menikmati panorama yang mirip dengan pegunungan Nepal di Himalaya sana. Ciamik banget deh. Karena tergolong objek wisata baru, sarana dan prasarana di sini masih terus dikembangkan, Pems. Yang paling asik sih ada di gardu pandang yang letaknya dekat dengan parkir motor, Pems. Di sini kalian bakal dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000 saja. Lihat, Pems, di bagian utara ada pemandangan permukiman warga dan Gunung Sumbing, sedangkan selatan ada kebun sayur. Ketinggiannya bisa mencapai 10 hingga 15 meter aja tuh. Di sini juga menjadi spot terbaik untuk merasakan sensasi Nepal Van Java. Di tempat inilah yang dijadikan tempat untuk berfoto dan video yang viral di jagat maya. Tapi kalian harus bersabar dan antri untuk bisa mendapatkan foto terbaik ya. Untuk biaya tambahannya cuma Rp5.000 per orang kok. Menuju spot berikutnya, kalian harus berjalan menanjak sekitar beberapa ratus meter saja. Kalau capek, kalian bisa gunakan jasa ojek dengan biaya tambahan Rp30 sampai Rp35.000 per orang. Nah, sampai deh di pintu gerbang pendakian Gunung Sumbing. Spot ini juga menjadi spot terbaik untuk menikmati pemandangan Nepal Van Java dari ketinggian. Enaknya sih menikmati pemandangan ditemani segelas teh dan pepes mendoan hangat. Beh, mantap jiwa. Sayangnya cuaca di sini sulit diprediksi, Fems. Kadang cerah, kadang mendung, atau berkabut. Oh iya, jumlah penduduk di dusun sini diperkirakan ada sekitar 610 kepala keluarga atau 2.500 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Masih ada lagi nih spot yang lebih tinggi dari Nepal Van Java. Namanya Puntuk Nepal. Kalian cukup jalan kaki atau naik ojek kembali untuk sampai puncaknya, Fems. Medan yang ekstrim sebaiknya sih memakai motor trail ya, Fems. Tarik sis, semongko. Fems, Puntuk Nepal ini bisa dibilang sebagai gardu pandang paling tinggi yang bisa dijangkau oleh wisatawan. Tingginya sekitar 1.886 mdpl, Fems. Menurut warga setempat, ini masih setengah perjalanan menuju puncak Gunung Sumbing yang mencapai 3.371 meter. Biasanya Puntuk Nepal ini juga dijadikan sebagai pos pendakian awal dan camp perkemahan bagi para pendaki. Pemandangan dan suasana di sini benar-benar mengesankan, Fems. Beberapa spot lainnya juga bisa kalian nikmati. Ada ikon tangga naga emas di pelataran masjid atau Taman Depok, tempat yang asyik buat foto-foto. Kedepannya, Nepal Van Java akan terus berbenah sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi bagi wisatawan, Fems. Ditunggu kedatangannya ya. Udah dulu ya, Fems, cerita hari ini. Besok kita sajikan tayangan yang lebih cerdas lagi. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta pesonanya. Sampai jumpa.